Timnas Indonesia malam ini baru saja melakoni laga away kontra Vietnam di Stadion Maidin Hanoi. Dan untuk mengulas seperti apa jalannya pertandingan tadi, di studio saat ini sudah ada pengamat sepak bola Hanif Marjudi. Selamat malam, Bung Hanif, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah selalu bugar. Selalu bugar begitu ya, karena pengamat olahraga gitu, khususnya sepak bola. Bagaimana Anda melihat laga Vietnam kontra Indonesia dengan kemenangan 3-0 di Hanoi yang belum lama selesai begitu? Ya, saya melihat penampilan yang luar biasa. Artinya kalau kita bandingkan dengan pertemuan pertama kemarin di kandang, ada perubahan taktikal yang justru membuat tim ini lebih matang dan susah ditebak. Dan ini membuat kita bisa menang secara meyakinkan. Ada perubahan taktikal dari babak pertama, kemudian babak kedua bagaimana lebih bermain defense, tapi lebih aktif dan bisa mematikan bola-bola udara ala Vietnam. Baik, sebenarnya udah dapat dibaca belum ketika kemarin melawan Vietnam di GBK, Indonesia juga menang 1-0 begitu ya. Bisa dikomparasikan bagaimana performa timnas kemarin dan malam tadi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ada sedikit perbedaan performa ya. Bagaimana kalau kita tahu 3 atau 2 hari setelah sebelum hari ini kita melihat ada beberapa kebugaran pemain tidak maksimal. Tapi luar biasanya bagaimana ada perubahan susunan pemainnya diubah meskipun gaya bermain juga sedikit berubah dan terlihat memang karakter bertahan sama. Kalau kita melihat bagaimana defensively yang ditunjukkan oleh para pemain timnas, luar biasa. Mereka tidak hanya bertahan di sepertiga akhir, tapi pressure dilakukan mulai di lapangan tengah. Dan sangat efektif sekali bagaimana ball possession-nya, kemudian bagaimana progresif pass-nya, dan bagaimana cara reading the game-nya. Ini sangat luar biasa. Ditambah lagi penampilan yang luar biasa dari Ratna Oramangun. Meskipun ini adalah laga pertama, tapi cara dia menempatkan posisi, kemudian bagaimana dia harus mendelay permainan, kemudian bagaimana ketika dia harus membuka ruang, benar-benar dan efektif, dan seolah-olah dia sudah lama dengan tim ini. Padahal kalau kita melihat, dia baru bergabung juga tidak terlalu lama. Tapi bagaimana dia membangun chemistry dan memahami detail taktiknya dengan Sintayong, benar-benar dia bisa memaksimalkannya. Baik, ini nama baru, ada 3 begitu ya, termasuk Ragnar Oratmangun yang memang berhasil mencetak 1 gol begitu ya. Nah, bagaimana Anda melihat performa Ragnar malam hari ini? Ya, saya melihat dia luar biasa. Dia bukan hanya sebagai pemain yang bisa mencetak gol yang kedua, tapi pergerakan dia ketika melebar, kemudian melakukan cutting inside, dan bagaimana ketika dia melihat posisi rekan-rekan, terlihat sekali bahwa kematangan dia sudah paham betul dengan tim ini. Dan benar-benar cara dia membaca permainan, itu sangat luar biasa. Kematangannya dia tunjukkan, kecerdasan yang dia lakukan, dan efektivitas penempatan posisi, dan juga bagaimana dia reading the game-nya, bisa dibilang sangat mumpuni dan bisa menunjukkan kontribusi yang besar buat tim ini. Berarti skema formasi yang dimainkan STI ini sudah cukup baik begitu di laga malam tadi? Ya, terlihat sekali memang kalau kita melihat di textbooknya dia bermain dengan 4 pemain belakang, kemudian 3 gelandang, 3 pemain depan. Tapi kalau kita melihat ketika harus bermain lebih defense, terlihat sekali bahwa tim ini bermain bertahan tidak hanya dengan 4 pemain, tapi bisa langsung turun dengan 5-6 pemain belakang sekaligus. Maksudnya 5 pemain yang memiliki naluri bertahan luar biasa, dan itu terbukti aktif. Taktikal yang tidak muncul di pertemuan pertama kemarin. Baik, kita lihat. Di belakang ini ada skema formasi, begitu ya? Ya. Kalau Anda baca ini dengan perbedaan skema formasi yang disusun oleh Sintayong pada laga sebelumnya, laga kandang Indonesia, seperti apa Anda lihat? Ya, perbedaan ada pada Ragnar Oramangun. Tertulis atau yang ada di teks ini kita tahu dengan 5-4-1. Tapi kalau kita melihat bagaimana penampilan Witan Ragnar, dia lebih banyak bermain melebar. Tapi pada saat situasi tertentu, mereka melakukan pergerakan yang langsung menuju kotak 16. Dan itu sangat efektif sekali. Tapi ketika bertahan, ketika ditekan, Tom Haye cepat ke belakang. Tom Haye bisa dibilang pemain yang baru beradaptasi. Tapi kemampuan dia membaca permainan, baik ketika harus membantu menyerang atau ketika harus bertahan, dia bisa menjadi pemain yang ke-6 ketika harus bertahan. Jadi saya melihat ini sangat efektif sekali. Baik, ini berarti chemistry antara Ijes yang pemain belakang dan Ragnar ini memang saling berpengaruh atau seperti apa? Karena satu-satunya mendapat gol 1-1 begitu ya? Ya, kalau kita melihat Ragnar bagus ketika harus membuka ruang. Tapi dalam bertahan pun dia bisa masuk ke dalam, dia bisa menjadi pemain nomor 8. Nah, ini efektivitas yang luar biasa. Kita lihat bagaimana pergerakan dia. Bahkan ketika dia menerima bola pun atau dalam situasi dribble bola, dia juga melihat posisi rekan yang paling memungkinkan untuk memulai serangan. Itu yang tidak muncul pada pertandingan sebelumnya. Baik. Selain Ragnar Oratmangun, ada juga nama Tom Haye yang memang baru perdana berlaga di timnas begitu ya. Bagaimana Anda melihat penampilan Tom Haye?
Ya, saya melihat luar biasa kecerdasan dia, pemahaman taktikal, dan terlihat sekali bagaimana pengalaman dia di Eredivisie bersama Heerenveen bisa dia telurkan di tim ini. Bagaimana penempatan posisi, kemudian efektivitas passing dia, bagaimana dia tidak terlalu lama bola, tapi dia begitu cermat cara membagi bola. Dan satu lagi, cara dia mengatur tempo pertandingan luar biasa. Ya, di babak pertama ini Indonesia memang mendominasi permainan begitu ya, tapi tidak berhasil didominasi kembali oleh Vietnam begitu ya. Apakah ini juga menjadi catatan bagi Sintayong ketika Vietnam main di Indonesia sudah kebaca pola permainannya? Ya, dari pola permainan atau karakter bermain dari Vietnam praktis tidak banyak berubah ya di pertemuan di Jakarta dengan yang di sini. Mereka mencoba bermain dengan pressure ketat, kemudian beberapa kali harus direct football, memaksimalkan kecepatan 3 pemain depannya. Tapi justru ini sebenarnya sebuah taktik yang sebenarnya sudah dibaca oleh Sintayong. Bagaimana kita melihat memang di babak kedua penguasaan bola bisa dikatakan Vietnam lebih maksimal, lebih menguasai. Tapi jangan lupakan bahwa penguasaan bola itu banyak dilakukan di daerah sendiri. Artinya kalau kita melihat deretan gelandang dan pemain belakang di timnas kita luar biasa. Mereka bisa menaikkan garis pertahanan, mereka efektif dan pressure-nya bukan hanya zona marking, tapi sesekali dalam melakukan man-to-man marking. Itu yang membuat Vietnam kesulitan masuk sampai dengan kotak 16. Baik, kita lihat bahwa di babak pertama juga Vietnam sebenarnya menguasai goal position begitu ya, melesat terus dan lain sebagainya. Apakah memang ini sudah dibaca sebelumnya dengan menempatkan 5 nama di lini paling belakang oleh Sintayong? Ya, sebenarnya kalau kita melihat kemampuan bertahan sama ya. Artinya bagaimana strategi ketika harus menumpuk 4 pemain belakang. Tapi sekali lagi dalam hal defense, kemampuan atau tugas bertahan bukan hanya menjadi 4 pemain belakang. Tapi 2 gelandang bertahan, 2 gelandang yang punya bola tinggi, ini bisa mampu dan cepat sekali menumpuk di belakang. Nah, ini yang membuat kemampuan intercept bola-bola cepat bawah yang biasa ditujukan oleh Vietnam praktis tidak bisa maksimal di babak pertama maupun di babak kedua. Bahkan kalau kita melihat di babak kedua, seringkali umpan-umpan silang yang mencoba dilakukan oleh Vietnam, bahkan bola-bola terupas dengan speed yang luar biasa yang mereka andalkan selama ini, tidak begitu maksimal, selalu terjaga atau minimal ke-cover oleh 2 pemain belakang kita. Baik, ini kita butuh apresiasi, bisa berikan apresiasi kepada Sintayong ketika sebenarnya 3 nama yang diturunkan ini menjadi taruhan nama Sintayong kalau memang sebenarnya kalah. Tapi alhamdulillah kita menang 3-0 begitu. Tapi dengan kemenangan ini bukan tidak ada yang harus diperbaiki, bukan sempurnanya permainan dan lain sebagainya. Menurut Anda apa yang harus diperbaiki terkait dengan mungkin dari apresiasi 3 nama baru ini, ada mungkin juga yang bisa Anda perbaiki dari 3 nama ini atau mungkin yang lain? Ya, saya melihatnya perlu ada pemain pelapis yang kualitasnya tidak berbeda jauh dengan Rana Ramangun ya. Dan memang kendala kita selama ini lebih pada ketajaman lini depan. Dan saya melihat andai kata ada pemain yang bisa dimaksimalkan di posisi tersebut, saya pikir ketajaman krusial yang menjadi kendala selama ini bisa terobati. Satu lagi, standar stamina full bisa fight sampai dengan 90 menit. Itu salah satu kunci yang bisa menjaga konsistensi pemain kita sampai dengan 2 kali pertandingan. Baik, ini kita mau hitung-hitungan. Ini posisi Irak memang berada di posisi pertama dengan 9 poin begitu. Indonesia berada di posisi keempat, kedua dengan 4 poin begitu. Nah, kalau dengan kemenangan ini kita hitung-hitungan segala macamnya, apakah masih ada peluang Indonesia bisa menjadi minimal runner up di grup F? Ya, 1-2 hari yang lalu perebutan tempat kedua diramaikan oleh Indonesia dan Vietnam. Kalau melihat hasil saat ini, rasanya peluang Indonesia lebih besar dibandingkan Vietnam. Memang di 2 laga sisa berikutnya, Indonesia akan bermain sebagai tuan rumah. Tanggal 6 Juni meladeni Irak, kemudian tanggal 11 meladeni Filipina. Dan ini sangat berbeda dengan Filipina yang notabene dengan Vietnam, yang notabene 2 laga sisa lebih berat. Tapi kalau kita melihat, hitung-hitungan di atas kertas harusnya bisa menang melawan Filipina di laga terakhir. Bisa menang. Nah, kuncinya melawan Irak ini. Andai kata bisa menahan seri aja, saya yakin kans lolos ke babak berikutnya sangat besar sekali. Baik, kita akan prediksi bagaimana Indonesia melawan Irak, tapi usai jeda kita akan jeda sesaat. Pemirsa NTV Sport akan kembali sesaat lagi.